Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita bersyukur kita akan kembali merefleksikan gema kita dan kita sudah sampai di 2 Samuel pasal yang ke-11. Namun kita tidak akan membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini. Kita hanya akan memperhatikan beberapa bagian, tetapi seperti biasa saudara harus membaca secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini supaya saudara dapat mengerti. Namun sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kami ada kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti dan sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan waktu ini, Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membaca hanya dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat saja. Demikian firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-11. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa waktu petang, ketika Daud bangun dari atas pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri daripada kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara, apa yang terjadi jika kita ini membiarkan dosa menguasai diri kita? Tentu saja saudara, kita tidak akan sungguh-sungguh dapat melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, melainkan kita hanya akan memuaskan keinginan diri kita sendiri. Dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, saudara, kita bisa melihat dan menemukan bagaimana Daud membiarkan dirinya untuk apa saudara? Masuk ke dalam rangkaian keinginan dan tindakan yang membuat dia jatuh semakin dalam ke dalam dosa. Ia mengabaikan tugasnya dengan tinggal di istana saat rakyatnya sedang berperang pada waktu itu. Ia lebih fokus kepada hasrat dan keinginannya sendiri, saudara. Saat cobaan datang, Daud memilih untuk apa? Mengikuti daripada menjauhinya. Ia mencoba, saudara, untuk menutupi dosanya dengan menipu orang lain pada saat itu, saudara. Bahkan dia merencanakan pembunuhan untuk menutupi dosanya. Dia mengambil saudara Batsheba menjadi istrinya setelah apa? Setelah Uria, suami Batsheba itu mati terbunuh di dalam peperangan. Saudara perhatikan bahwa menyenangkan dan memuaskan keinginan diri sendiri, itu saudara dapat membawa kita semakin jatuh ke dalam dosa. Dosa yang kita lakukan bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Uria mati, saudara, sedangkan Batsheba berduka atas dosa yang diperbuatnya. Karena tidak bisa menolak keinginan Daud, serta berduka karena suaminya pada saat itu mati. Daud akhirnya membawa Batsheba, saudara, ke istana untuk apa? Untuk menjadi istrinya serta melahirkan anak hasil hubungan yang berdosa itu. Namun kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Daud ini merupakan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara, kita perlu untuk berhati-hati dengan kehidupan kita sendiri. Kita perlu bertanya bagaimana supaya kita bisa melepaskan diri dari godaan yang bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa. Paling tidak, saudara, dalam renungan kita atau refleksi kita pada saat ini, kita akan melihat ada 4 hal penting yang dapat kita lakukan, saudara, untuk supaya kita bisa lepas dari godaan yang bisa membuat kita semakin dalam atau semakin jatuh di dalam dosa. Yang pertama, kita perlu mengenali dan sadari apa yang menjadi kelemahan di dalam diri kita. Supaya dengan kelemahan ataupun hal-hal yang kita sadari dalam diri kita ini dapat membuat kita lebih berhati-hati, saudara, ya, untuk supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kita perlu berdoa dan berpuasa agar Tuhan menolong kita untuk menjauhkan diri kita dari orang, tempat, serta situasi yang dapat mencobai kita untuk jatuh ke dalam dosa.
Yang ketiga, ingat dan renungkan bagian-bagian Alkitab yang terkait dengan kelemahan-kelemahan kita, supaya bagian firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab ini akan menguatkan dan meneguhkan, menolong kita untuk tidak jatuh, saudara. Dan yang terakhir, saudara, kita perlu cari pertolongan kepada orang percaya atau orang yang kita anggap betul-betul rohani dan dapat menolong kita, seperti para rohaniwan atau orang yang lebih dewasa secara rohani dari kita, yang dimana saudara kepadanya kita itu dapat terbuka untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, tanpa dia menghakimi kita, tetapi dia akan menolong dan mendoakan kita, dan membuat kita juga bisa benar-benar semakin meninggalkan dosa kita, dan kita mengubah diri kita. Karena itu kita perlu cari orang yang betul-betul dapat kita percaya dan dapat menolong kita untuk juga terus menguatkan dan meneguhkan kita. Karena itu saudara, kita harus ingat, dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Jangan saudara melawan keinginan berdosa dengan kemampuan kekuatan kita sendiri. Tetapi ingat bahwa kita perlu melawannya dengan apa? Dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita perlu meminta Tuhan yang memberi kita kemampuan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita melawan setiap godaan, cobaan yang dapat membuat kita semakin jatuh ke dalam dosa. Karena itu mari saudara, kita terus mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan supaya kita bisa terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami bahwa betapa lemahnya diri kami, setiap detik, setiap saat kami jatuh dalam dosa. Kami perlu Tuhan yang terus menolong dan menguatkan kami. Karena itu biarlah Roh Kudus yang di dalam diri kami yang akan terus memampukan, menguatkan, mengingatkan setiap kami, sehingga kami tidak semakin dalam jatuh ke dalam dosa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi Gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.